Sering ya, kita baca berita tuh rupiah dolar melambung, terus bersama dengan itu rupiah melemah, gitu kan. Target pemerintah, kan pemerintah juga kan di APBN selalu tuh membuat target. Berapa sih rupiah, berapa harga rupiah terhadap dolar. Kalau nggak salah tuh tahun 2022 tuh sekitar 14.450 per dolar gitu ya. Nah, tapi memang kenyataannya sekarang itu kan udah di atas 15.000 tuh gitu kan. Kelihatan banyak orang nih yang kelihatannya was-was gitu. Indikatornya gampang sih. Kita ngeliat aja tuh media tuh makin sering tuh memberitakan tuh. Jadi media tuh heboh. Tapi itu kan berdampaknya kepada siapa gitu. Apakah itu kan berdampak kepada semua orang? Mungkin media berpikirnya begitu. Persoalannya emang begitu. Yeah. Pertanyaannya, kalau rupiah melemah terhadap dolar, apa sih dampaknya ke kita? Kita jangan ngomong ke soal pemerintah deh ya, ribet gitu loh ya. Pemerintah sama juga sama kita. Pemerintah tuh tiap tahun harus bayar bunga utang atau mungkin juga pokok utang, gitu kan. Nah, itu kan biasanya banyak yang dalam bentuk valuta asing, terutama dolar gitu. Nah, udah pasti kalau dia beli pada saat harga rupiahnya lagi melemah, itu kan pasti uangnya yang harus dikeluarkan lebih banyak. Nah, tapi itu urusan pemerintah deh, biar mereka yang mikir gitu ya. Sekarang coba deh, apa sih dampaknya ke kita? Ini nih, jangan anggap remeh persoalan rupiah yang melemah. Karena hampir semua barang yang kita konsumsi atau yang kita pakai itu banyak kandungan impor. Jadi dibeli dari negara lain sebelum kemudian menjadi barang siap pakai gitu ya. Dari makanan, bahan bakar, tuh buat ngisi motor, ngisi mobil gitu kan, sampai obat. Dan yang paling gampang, cek aja pakaian deh gitu ya. Nah, kapasnya itu hampir 100% juga itu diimpor, kapas loh ya, dari kapas kemudian menjadi benang, kemudian menjadi kain. Nah, setelah itu akan menjadi pakaian. Nah, itu kapasnya itu sebagian besar diimpor gitu. Nah, kapas itu kan diolah jadi benang, kemudian jadi kain. Setelah jadi kain, itu kan kemudian jadi pakaian. Ini yang melekat ke badan kita nih. Nah, itu bulan Agustus aja misalnya gitu ya. Total impor buat impor kapas itu sekitar hampir 3 triliun deh. Itu 1 bulan loh. Nah, ini di sini soalnya nih, gitu. Kenapa kalau rupiah melemah itu juga akan berdampak ke kita sebagai masyarakat, bukan hanya ke pemerintah. Karena ketergantungan kita terhadap impor itu sangat tinggi. Jadi ketika rupiah melemah, ongkos produksi kan jadi lebih mahal. Harga jual pun akan naik tuh ntar. Nah, kita sebagai konsumen yang harus bayar ongkosnya. Kayak tadi pakaian yang melekati kita nih, karena kapasnya diimpor, rupiah melemah, beli bahan bakunya jadi lebih mahal, ongkos produksinya lebih mahal, akhirnya kita harus membeli baju dengan harga yang lebih mahal. Makanan juga begitu. Gandum mayoritas impor. Untung aja ya, beras umum nih yang kita makan sehari-hari itu memang surplus Indonesia tuh. Jadi kita nggak perlu impor. Tapi kalau kita hobi makan nasi biryani misalnya gitu ya, atau nasi kebuli, itu kan berasnya khusus tuh, beras basmati yang dari India. Itu beras itu juga impor, jangan salah. Hati-hati, itu juga bisa naik. Apalagi kalau kita ngomong obat-obatan. Nah, itulah. Jadi ketika rupiah itu melemah, dolar menguat, itu bukan yang nggak mengimbas ke kita. Gitu. Elinglah waspada.